Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Selamat datang di channel GBI Keluarga Allah Blessing dalam program 10 Minutes Devotion. Sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan berdoa terlebih dahulu. Bapa, sungguh kami bersyukur kami diberikan kesempatan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami sadar, kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami, ya Bapa. Bukalah hati dan pikiran kami, ya Bapa, agar kami boleh menerima kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak yang dikasihi Tuhan, untuk renungan hari ini itu saya ambil dari kitab Yoel. Yoel adalah salah satu dari 12 nabi kecil yang ada di Perjanjian Lama. Mari kita buka di Yoel 2 ayat 23 sampai dengan 26. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, ayat ini dan berasal dari judul perikop, janji Tuhan bagi bangsa yang bertobat. Tuhan sebenarnya selalu siap untuk memberkati kita, asalkan kita mau berbalik dari kesalahan dan dosa kita. Kita mau mencari Tuhan, karena sebenarnya Tuhan itu selalu menanti-nantikan momen-momen kita mau membuka hati kita bagi Tuhan, mengakui segala kesalahan kita, mengakui dosa kita, kita berdoa, memohon belas kasihannya, memohon campur tangan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan pasti akan turun tangan memberkati kita. Amin. Asalkan kita mencondongkan hati kita kepada Tuhan. Dan ini jelas sekali dan juga ditegaskan lagi di perikop sebelumnya, yakni di Yoel 2 ayat 13 yang berbunyi, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Jadi Bapak Ibu, yang Tuhan kendaki adalah hati yang benar-benar bertobat. Bukan hanya sekedar perkataan bertobat yang keluar dari mulut kita, bukan sekedar pengakuan bertobat dari mulut kita, tapi hati kitalah yang dilihat oleh Tuhan. Jangan menjadi umat yang hanya latah, yang hanya ikut-ikutan, misalnya mengikuti saja apa yang orang lain lakukan, ke gereja setiap minggu itu hanya sebagai kebiasaan, hanya sebagai suatu rutinitas, ataupun mungkin kita ikut-ikutan teman ke gereja agar tidak dikatakan gak rohani lu kalau gak ke gereja, seperti itu. Jadi akhirnya kita ke gereja itu bukan lagi mencari Tuhan, tapi kita mencari suatu pengakuan, kita mau dianggap sebagai orang yang rohani. Nah, kalau kita bersikap seperti itu, berkelakuan seperti itu, bagaimana kita bisa menerima janji-janji Tuhan? Sedangkan hati kita juga tidak pernah fokus kepada Dia. Hati kita juga tidak pernah condong kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu, seringkali kita mendengar perkataan, Tuhan tidak menjawab doa saya sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi mana? Tidak ada yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Di mana Tuhan ketika saya sedang ada di dalam masalah? Di mana Tuhan ketika saya sedang mengalami pergumulan? Karena mereka tidak mengerti Bapak Ibu, tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau mengerti kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu, maka engkau tidak akan lagi menanyakan pertanyaan seperti itu. Engkau tidak akan lagi menuduh Tuhan tidak menjawab doa engkau. Engkau tidak akan lagi
mempertanyakan keberadaan Tuhan ketika engkau ada di dalam masalah. Ya. Engkau tidak akan lagi mempertanyakan keberadaan Tuhan ketika engkau benar-benar mengharapkan kehadirannya. Engkau merasa kosong. Itulah terjadi ketika engkau tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita tidak mencondongkan hati kepada Dia, kita tidak akan bisa menerima janji-janji Tuhan. Ya. Tetapi Bapak Ibu, kalau engkau mampu dan engkau mengerti kebenaran firman Tuhan, engkau pasti mampu menghalau segala ketakutan, segala kekhawatiran, segala kegelisahan dari dalam dirimu. Ya. Dan kalau engkau mengerti kebenaran firman Tuhan, maka engkau juga tahu bahwa Tuhan pasti akan memulihkan keadaanmu. Sama dengan bangsa Israel ya, yang berbalik kepada Tuhan. Tuhan membatalkan hukumannya, malah Dia berbalik memberkati bangsa Israel. Seperti itu ya. Dan seberapa dalamnya engkau jatuh Bapak Ibu, percayalah Tuhan sanggup menarik engkau dan memulihkan kondisimu. Dan Dia tidak hanya memulihkan Bapak Ibu, berita baiknya, Dia juga mengembalikan kepadamu lebih dari cukup ya. Lebih dari yang engkau harapkan malahan. Seperti yang dikatakan di Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita ya. Contoh juga banyak Bapak Ibu. Ayub di dalam perjanjian lama, betapa dia jatuh, betapa semuanya habis, semuanya hilang. Tapi apa terjadi? Ketika Ayub berbalik, ketika dia berbalik untuk mencari Tuhan lagi, Tuhan pulihkan, Tuhan lipat gandakan apa yang dia punyai dulu. Apa yang hilang ya, Tuhan berikan kembali, bahkan lebih dari yang pernah Ayub dapatkan dahulu ya. Memang Bapak Ibu, terkadang pemulihan yang Tuhan lakukan tidak seperti yang kita harapkan ya. Tapi tetaplah ingat Bapak Ibu, percaya kepada Dia, bersandarlah kepada Dia, andalkan Tuhan. Karena Dia satu-satunya sanggup memulihkan, Dia yang sanggup mengembalikan semua yang hilang. Hari ini mungkin kau masih bergumul dengan sakit penyakitmu, tetap berdoa Bapak Ibu, tetap baca kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang akan memerdekakan kamu dari penyakitmu Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu ya, ketika kita melakukan pemulihan, kasih Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia selalu setia. Kasih-Nya adalah bukti bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetap percaya Bapak Ibu ya, condongkan hati kepada Tuhan, cari Tuhan, maka percayalah Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan mengembalikan semua yang hilang itu. Lebih dari cukup, lebih dari apa yang Bapak Ibu doakan, lebih dari Bapak Ibu pikirkan. Demikian renungan kita pada hari ini ya. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa Surgawi atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar Tuhan untuk mencondongkan hati kami kepadamu. Karena kami tahu ya, Engkau adalah Tuhan yang setia dan kasih setiamu akan memulihkan kondisi kami, keadaan kami, mengembalikan apa yang pernah hilang dari hidup kami Tuhan. Ya, kami percaya Engkau memberikan lebih dari apa kami doakan, lebih dari apa yang kami pikirkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian Bapak Ibu renungan kita pada hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati.